I'd like you to come with me to the book of Matthew. Saya rindu kita belajar dari buku Matius. Matthew chapter 10. Kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-10. Is the chapter when Jesus calls the 12 apostles. Dan dalam cerita ini adalah mengenai ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya. And he sends them out on their first missionary journey. Dan dia pun mengutus pertama kalinya ke-12 murid ini. So Matthew chapter 10 contains the instructions that Jesus gave the apostles. Di dalam pasal ini kita akan dapati bahwa Tuhan memberikan amaran bahkan ajaran-ajaran apa yang harus dibuat oleh ke-12 rasul. So Matthew 10 contains the method of Jesus for winning souls. Dan di dalam pasal ini kita bisa dapati ada metode yang Yesus berikan bagaimana memenangkan jiwa. Verses 1 to verse 4 are Matthew's introduction to the words of Jesus. Di dalam ayat, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, merupakan pendahuluan dari bagaimana cara Yesus atau metode yang Yesus gunakan. And verses 5 onwards tell us the words of Jesus regarding how they were to accomplish their mission. Sedangkan dimulai dari ayat 5 sampai seterusnya, bagaimana Yesus menyelesaikan pekerjaan penginjilannya. Alright, let's read verses 1 through to 4. Mari kita sama-sama membaca dimulai dari ayat 1 sampai 4. 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Alright, we often read those verses but we don't glean much out of them. Kita mungkin sudah membaca ayat-ayat ini, tetapi mungkin tidak menarik perhatian kepada bacaan tersebut. But there are 3 lessons that we can learn regarding mission in those 4 verses. Tapi saya bisa ambil kesimpulan ada 4 pelajaran yang bisa kita pelajari dari 4 ayat ini. The first thing we learn is that Jesus called the disciples, and as soon as he called them, he sent them. Pelajaran yang pertama yang boleh kita ambil adalah Yesus memanggil murid-muridnya, dan ketika mereka dipanggil untuk pertama kalinya, segera mereka pun diutus oleh Yesus. And so we ask ourselves the question, why did Jesus send them immediately? Dan muncul pertanyaan yang boleh kita tanyakan, tapi ketika Yesus memanggil mereka, kenapa mereka langsung dikirimkan atau diutus? In our mindset, well, we would have trained them first. Mungkin di dalam pemikiran kita harus berpikir, mereka harus terlebih dahulu dilatih. We would have maybe helped them overcome some of their deficiencies. Sehingga mereka nantinya ketika dikirim, mereka bisa menangani permasalahan-permasalahan mereka. For example, the Lord sent Judas knowing that he was a thief. Sebagai contoh, Yesus mengutus Yudas, tetapi dia adalah seorang pencuri. And he sent John and James knowing that they had bad temper. Mengutus Yakobus dan Yohanes, padahal Yesus tahu dan semua orang tahu bahwa mereka ini adalah orang yang pemarah. And he sent Peter knowing that Peter thought that he was the best. Mengutus Petrus, padahal Petrus sendiri merasa sangat angkuh. How come Jesus
sends them immediately. Bagaimana sampai Yesus memutuskan untuk mengirim mereka atau mengutus mereka sesegera mungkin. Well, that's what Jesus always does. Dan itulah yang selalu Yesus lakukan. When Jesus met the woman, the Samaritan woman, sama seperti cerita ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. that woman had a lot of problems. Wanita ini memiliki banyak sekali permasalahannya. She had been 5 times married, Dia sudah terlibat dalam 5 kali pernikahan. and now she was living in sin. Dan dia pun masih hidup di dalam dosa. Would you send her as a missionary? Kalau itu Anda, apakah Anda mau mengutus dia sebagai misionaris? And yet it was Jesus' first missionary. Dan kenyataannya bahwa wanita inilah yang pertama menjadi misionaris yang diutus Tuhan. And she brought a whole town to Jesus. Dan dia membawa satu kampungnya ya. Satu True. kota. Benar? And what about the demoniacs? Bagaimana dengan orang yang kerasukan? Jesus delivered them from demon possession. Ketika Yesus sudah menolong dia, membebaskan dari kerasukannya, They knew nothing, they had no training. dia tidak mengetahui apapun, bahkan dia tidak pernah dilatih. And yet Jesus says, go and tell them what wonderful things God has done for you. Namun Yesus bilang, kamu pergi dan menyampaikan apa yang sudah Tuhan lakukan terhadapmu. And next time Jesus came to the town, everyone wanted to hear about Jesus. Dan ketika Yesus kembali lagi ke kotanya, semua orang di sana rindu mendengarkan perkataan So Yesus. as soon as Jesus calls someone, he sends them as missionaries. Jadi secepatnya ketika Yesus memanggil seseorang, secepat itu pula Yesus mengutus orang tersebut menjadi misionaris. Why? Tapi mengapa? Because everyone who is born in the kingdom of God is born as a missionary. Mengapa? Karena setiap orang yang lahir dalam kerajaan Allah dilahirkan menjadi seorang misionaris. You don't have to be trained to be a missionary. Anda sebenarnya tidak perlu dilatih menjadi seorang misionaris. You are already a missionary. Karena Anda sebenarnya adalah seorang misionaris. You don't have to train a baby to be a human being. Anda sebenarnya tidak perlu melatih seorang bayi menjadi seorang manusia, They bukan? already are human beings. Karena dia sebenarnya dilahirkan True. menjadi manusia. So Benar? the nature of a Christian, he is and she is a missionary. Jadi secara alami seseorang itu dalam kehidupan kekristenan dia adalah seorang misionari sejak lahir. Training is necessary. Jesus trained the apostles for 3.5 years. Memang perlu untuk dilatih, itulah sebabnya Yesus pun melatih murid-muridnya. But he did not wait to send them before they were trained. Namun dia tidak menunggu sampai harus diutus. Sehingga mereka harus menunggu untuk dilatih dulu. So why is it so important for those who become Christians to immediately be involved in mission? Jadi mengapa begitu penting seseorang itu harus dilatih sebelum dia terlibat di dalam penginjilan? Because it is impossible to grow in the Christian life unless you are working for someone. Oleh karena sangat tidak mungkin seseorang bisa bertumbuh di dalam kekristenan kecuali dia bekerja untuk seseorang. You may spend your life praying and memorizing the Bible. Anda bisa menghabiskan waktu Anda belajar Alkitab, menghafalkannya dengan cara juga berdoa. You may do everything. You may be a vegan and you may do everything according to the book. Anda pun bisa menjadi seorang vegan contohnya atau apapun yang Anda sudah pelajari. You may be trying to be perfect. Anda mungkin sudah dilatih menjadi seorang yang sempurna. But if you do not work for someone else's salvation, you will never be like Jesus. Tetapi apabila Anda tidak bekerja hanya untuk keselamatan seseorang, maka Anda tidak bisa dikatakan memiliki keselamatan yang Yesus It's like a berikan. baby. Sama seperti bayi. A baby grows through exercise. Bayi bertumbuh oleh karena latihan. Babies are constantly moving. Dan dia selalu bergerak. Have you noticed?
Anda sudah perhatikan? You put them in the cot and they are moving their hands and legs. Ketika ditaruh di satu tempat, dia sudah bergerak-bergerak, benar ya? They are breastfeeding and they are moving their legs. Ketika mereka disusui, mereka pun masih sementara bergerak itu kaki. Because exercise is essential for life. Karena olahraga adalah kebutuhan hidup. So it is in the Christian life. We must exercise our faith. We must exercise our love in order for us to be like Jesus. Jadi sama di dalam kehidupan kerohanian pun ada olahraga secara rohani, di mana kasih itu kita praktekkan di dalam kehidupan kerohanian. And also we are naturally selfish. Tetapi secara alami manusia kita memiliki cinta diri. And selfishness lives for me. Dan karena cinta diri yang dimiliki sehingga segala sesuatu itu harus saya yang didahulukan. And selfishness is the beginning of death. Tetapi saudara-saudara, cinta diri adalah awal dari ketidakselamatan. In order for us to live, we must live by the principle of love. Dan untuk kita bisa hidup, kita harus hidup berdasarkan prinsip kasih. Love is life. Kasih adalah hidup. And love demands your death, self-denial for the well-being of others. Dan kasih menuntut saya secara pribadi harus mati secara diri sendiri. And so only when we live as Christians, dedicating our life for the salvation of others. Dan itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan ketika kita menempatkan orang lain dan memperjuangkan keselamatan orang lain di dalam kehidupan kita. Only then we can be perfect as our Father in heaven is perfect. Dan dengan cara inilah kita dinyatakan sempurna di hadapan Allah. That's why Jesus calls them and sends them immediately. Itulah sebabnya murid-murid sesegera mungkin diutus oleh Yesus. The best thing you can do for those you are helping to come to Christ. Apa yang harus Anda lakukan adalah menolong seseorang untuk datang kepada Yesus. Involve them in working for others. Libatkan mereka juga di dalam pekerjaan The Tuhan. best thing you can do for your children. Dan hal terbaik yang dapat Anda buat terhadap anak-anak Anda juga, Make them little missionaries. yaitu hidup sebagai seorang And misionaris. the best you can do for your Christian life Dan cara terbaik Anda hidup sebagai seorang Kristen is to find someone you can bring to Jesus. adalah mencari menemukan seseorang dan membawanya datang kepada That's Yesus. why the cry of our soul should be, God, give me one soul. Itulah sebabnya pergumulan pribadi harus adalah meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya satu jiwa. Amen. Amin. Now the apostles were the beginning of the Christian church. Jadi rasul-rasul mereka juga adalah yang pertama sebelum ada jemaat mula-mula. And Jesus wanted them to understand that the church is a missionary institution. Dan Yesus pun memulai perjalanan penginjilannya, menginginkan mereka untuk mengerti bahwa gereja itu dibuat sebagai institusi. That the church exists for mission. Dan gereja itu ada oleh karena ada misi yang diberikan. The reason for the church is mission, nothing else. Dan salah satu alasan dan satu-satunya alasan kenapa ada gereja oleh karena ada misi yang diberikan. Everything the church does should be to accomplish its mission. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja harusnya untuk menyelesaikan misi So yang if we diberikan. have a social program, Jadi kalaupun ada kegiatan sosial, it must be accomplishing our mission. harus dilakukan untuk menyelesaikan misi yang diberikan. Sabbath school should be for mission. Sekolah Sabat juga demikian. Our church services should be for mission. Ibadah, pelayanan juga untuk menyelesaikan misi tersebut. But somehow we have forgotten our mission and we are looking our bellies. Tetapi waktu berjalan kita melihat kita hanya menunjuk kepada perkembangan di perut. True?
Benar? So many churches have no mission whatsoever. Kalau kita mau lihat banyak gereja-gereja sudah tidak memiliki misi ini lagi. They have become selfish. They exist for themselves. Mereka menjadi cinta diri dan mereka ada hanya untuk kepentingan diri sendiri. Social programs is for them to have a nice time. Ketika melakukan kegiatan sosial adalah saat ketika mereka memiliki waktu sendiri ya, Sabbath bersenang-senang. school is just to teach ourselves. Di sekolah Sabat hanya untuk mengajar diri kita sendiri. True? If Benar? the sermon is for us, the Khotbah yang pastor needs to diberikan feed us. adalah untuk saya karena pendeta wajib memberikan makanan rohani kepada saya. And the moment the church forgets its mission begins to die. Namun ketika umat-umat Tuhan melupakan misi yang diberikan, saat itulah mulai ada kematian secara rohani. Everything in our church must exist for mission. Segala sesuatu yang berlangsung di gereja harus menunjuk kepada penyelesaian misi. Our institutions should support mission. Sarana yang sekarang kita miliki ini, pendidikan, harus menunjang atau menyelesaikan misi. The local churches do not live for the institution. Gereja-gereja lokal bukan ada oleh karena mau menunjang organisasi. The institution is to support the mission of the local churches. Harusnya sebaliknya, organisasi yang harus mendukung gereja-gereja lokal. When we become institutionalized is death. Tetapi ketika kita sudah mengelompokkan diri menjadi sebuah organisasi, maka itulah awal kematian secara rohani. Why do you exist here? What's the reason of this? Pertanyaan bagi kita, kenapa kita ada di sini? What is Madison. it? It's the people around you. Oleh karena ada masyarakat di True? sekitar kita, benar? Yes. That's why the Lord brought you here. Itulah sebabnya kita dibawa di sini. He has given you a mission. Tuhan memberikan kepada masing-masing kita misinya. Is to take a message to all the people, all the villages around. Yes or no? Sehingga kita boleh membawa pekabarannya kepada semua And so orang di sini. the purpose of the organization of this school is to accomplish the mission. Itulah sebabnya satu-satunya tujuan kenapa ada organisasi seperti ini, oleh karena kita mau menyelesaikan misi yang diberikan. When you forget your mission and you start living just for the school, you're dead. Tapi ketika kita melupakan misi dan hidup seolah-olah hanya untuk memenuhi kebutuhan daripada organisasi, maka kita sebenarnya sudah mati. True? Benar? Yes. Ya. In Brazil, one of the hospitals, Di Brasil ada sebuah rumah sakit Adventist Hospital, dan rumah sakit Advent moved location. boleh berpindah ya lokasi yang awalnya dibangun. And so a team of Australians Jadi ada tim dari Australia datang asked them, why did you move location? dan bertanya, kenapa mau memindahkan lokasi rumah sakit? And so the head of the hospital said, Jadi direktur atau kepala rumah sakit katakan begini ke our mereka. hospital lives for mission. Dia katakan, rumah sakit kami ada oleh karena misi. Everyone in the hospital must run an evangelistic program once a year. Dan semua yang bekerja di rumah sakit ini harus menjalankan misi penginjilan setidaknya 1 kali 1 tahun. We have planted so many churches around the hospital, there is no more room for growth. Dan sudah ada banyak sekali gereja-gereja yang ada di sekitar rumah sakit, bahkan sampai sudah tidak bisa lagi menampung So umat-umat we Tuhan. have no more mission. Itulah sebabnya sudah tidak ada misi sebenarnya. And we cannot just live for the hospital. Dan mereka tidak hanya hidup hanya untuk berjalannya rumah sakit. So they sold the hospital and they moved to another area where there were no Adventists. Itulah sebabnya mereka menjual rumah sakit yang lama dan berpindah ke daerah yang tidak ada orang Advent di That's sana. mission, isn't it? Dan itu adalah misi, bukan? When the local church is planted, it lives for the people.
ketika gereja lokal dibangun, itu dibangun untuk masyarakat yang But ada. as the years go by, we begin to live for ourselves. Tapi ketika waktu berjalan bisa dilihat bahwa mereka hidup hanya untuk diri sendiri. We worry more about the seeds than the people. Kita lebih banyak khawatir tentang bibit-bibitnya ya daripada orang. We worry more about the paint than the people. Kita lebih khawatir tentang gambaran orang We worry about dibandingkan orang itu tersebut. more Orang about itu sendiri. theology than the people. Dan kita lebih khawatir tentang pemikiran seseorang daripada orang itu sendiri. And then that's death. Dan itulah sebabnya kematian dimulai. True? Benar? So why did Jesus send them out? Jadi pertanyaannya, mengapa Yesus mengutus murid-murid? Because it's impossible for you to be a Christian without winning souls. Oleh karena sangat tidak mungkin kita menjadi seorang Kristen kalau tidak memenangkan jiwa. No one will enter heaven who does not have a star. Tidak ada seorang pun akan masuk ke dalam kerajaan surga tanpa bintang di mahkotanya. True? So the first lesson we must learn in the Christian life is I must work for others. Jadi pelajaran pertama yang harus kita pelajari hari ini adalah kita harus belajar untuk memenangkan jiwa bagi And Tuhan. that is the lesson of love. Dan itu adalah pelajaran tentang kasih. Amen? Amin. Love does not seek its own. Karena kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Love seeks the happiness of others. Kasih mencari kebahagiaan bagi orang lain. If you have children, they are your first mission field. Ketika Anda sudah memiliki anak, itu adalah mission field Anda yang Amen. pertama. Amin. Mom doesn't have to leave the home to go and win a soul. She can save her children. Dia tidak perlu untuk pergi ke satu tempat yang jauh karena ada anak yang harus dilayani. But then you can take them with you and go and seek the lost outside. Tapi Anda pun bisa membawa bersama anak Anda untuk mencari dan menyelamatkan Okay. yang hilang. So the local church is not a circus. Jadi gereja lokal bukan tempat pertunjukan. It does not exist to entertain its members. Dan kehadiran atau keberadaan gereja bukan untuk menyenangkan anggota jemaat. Oh, we must have beautiful programs and social programs. Memang benar kita biasanya memiliki program-program menarik. But the reason why the church exists is mission. Tetapi harus ingat bahwa keberadaan dari gereja adalah untuk misi. Therefore, the local church must be a training place where every member is trained as a missionary. Itulah sebabnya gereja berdiri sebagai institusi pelatihan bagi orang-orang agar dapat menginjil. Amen. Amin. I was 9 years of age and I could give a Bible study on the mark of the beast. Pastor memiliki pengalaman di usia 9 tahun sudah bisa memberikan pembelajaran Alkitab. At 13 years of age, I took my first prophecy seminar. Dan di usia 13 tahun, pastor mendapatkan apresiasi sebagai seorang penginjil. When I was 10 years of age, I used to hitchhike. Hitchhike, you know? Padahal untuk pergi ke sana, pastor, Catch a ride. iya, badeo untuk mau. Deo, yes, Deo. We used to live in a farm, and to go to town, I used to hitchhike a ride. Iya. Jadi untuk bisa pergi ke sana mengikuti pelatihan, pastor biasanya menumpang. And I knew how to talk to people. Tapi di sanalah saya dilatih bagaimana berbicara dengan orang baru. I would tell them my name. I was very talkative. Dan saya akan sampaikan kepada orang yang bawa ini siapa nama saya karena saya seorang yang suka berbicara. And then I would ask them, what religion are you? Dan mereka akan bertanya, apa agamamu? And they would tell me Catholic. Dan mereka akan berpikir awalnya Katolik. And then they would ask me, what religion are you? Tapi mereka bertanya, apa agamamu yang sebenarnya? I would say Adventista del Séptimo Día, Seventh-day Adventist. Dan saya akan katakan saya adalah seorang anggota gereja Masetan hari And ke-7. every time they would say, what do you believe? Dan selalu mereka tanyakan,
orang Advent percaya tentang apa? And so for the next 20 minutes, I would tell them about our beliefs. Dan selama 20 menit itu saya gunakan untuk menyampaikan apa yang saya yakini. So see, I had been trained as a missionary. Anda lihat, saya sudah dilatih sejak kecil menjadi seorang You must do misionari. that with your children. Dan Anda para orang tua harus melakukan yang sama kepada anak-anak Anda. I must have been 8 years of age. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin saya umur 8 tahun. And we had religion class in our school. Dan kami punya kelas agama di sekolah. And we had a nun who used to take our classes. Tapi biasanya ada biarawati yang mengajar. And she would be speaking and I would put my hand up. Ketika dia mengajar, pendeta langsung angkat tangan. And I would say, teacher, the Bible doesn't say that. Dan saya selalu komplain, saya bilang, guru minta maaf, And she Alkitab would tidak go mengajarkan red in the itu. face. Dan mukanya sangat merah. And so one day she waited for me after break. She waited for me. Jadi satu hari dia tunggu saya setelah kelas. And she said to me, Samuel, you don't need to come in because you already know too much. Jadi dia bilang ke saya, Samuel, kamu tidak perlu lagi datang ke kelas karena kamu sudah tahu semua pelajaran I said, agama. no, I want to come in. Tidak, saya mau untuk datang di kelas. But she didn't let me. Tapi dia tidak membiarkan saya. And so the church must be a training place. Jadi Anda ketahui bahwa gereja adalah tempat pelatihan. And we as a church have a lot of material for training. Dan gereja kita harus syukuri memiliki begitu banyak bahan untuk melatih orang lain. At conference, union, and division, there's a lot of stuff that we can use to train our members. Daerah misi bahkan sampai ke pusat, semua bahan-bahan disediakan untuk melatih orang-orang. And then everyone in the church must be given something to do. Not inside the church, but winning the lost. Tapi ketika pelatihan itu seseorang harus wajib melakukan sesuatu bukan di dalam gereja tetapi kepada masyarakat. The chief purpose of the church is winning souls. Dan kunci satu-satunya untuk bisa berkembang secara gereja adalah memenangkan jiwa. That's our business. Dan itu adalah pekerjaan atau bisnis masing-masing kita, benar? Yes. What's the business of Milo? Apa pekerjaan tuanku? What's the business of Milo? Are they? No, Milo. You know what Milo is? Chocolate drink? Milo. Milo. What's the business? What's their business? Apa tujuan dari bisnis Milo? It's to sell Milo, isn't it? Iya, untuk menjual minuman Milo ini ya. You don't find Milo selling soaps. Kamu tidak melihat perusahaan Milo yang sementara menjual sup. True or not? Sabun. Yes. Their business is to sell Milo and they want every home to have Milo. Dan karena bisnis mereka ini, mereka menginginkan semua rumah kalau boleh ada minuman Milo. Yeah. So what is our business? Jadi pertanyaan ke diri sendiri, apa bisnisnya yang kita miliki? Is everyone to know Jesus? Yaitu setiap orang harus mengetahui And the three Yesus. angels' messages. Amen. Mengetahui Yesus dan pekabaran tiga To become malaikat. Adventists. Dan semua orang harus menjadi Amen. orang Advent. So Amin. what should we do? Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? We should be selling Milo. So what should we do? We must do what we are supposed to do and not waste our time. Jadi kita harus benar-benar melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan jangan menyanyiakan waktu kita. We are Seventh-day Adventists, not Pentecostals. Kita adalah anggota gereja Advent, bukan Our Pantekosta. message is the three angels' messages. Pesan yang harus dikabarkan adalah pekabaran tiga malaikat. So we are not to copy Pentecostals. Jadi kita tidak perlu mengcopy apa yang gereja Pantekosta They lakukan. are brothers and sisters, but we are not Pentecostals, neither are they Seventh-day Adventists. Jadi mereka adalah
memang Pantekosta saudara-saudara kita, tapi mereka tidak bisa menjadi atau mereka itu bukan seperti kita. Because for a while, in the 90s, in the Western world, Dan kalau di tahun-tahun 1900-an, our organization saw that churches like Hillsong, do you have Hillsong? We're growing very fast. gereja kita melihat gereja-gereja ya karismatik, aliran ya. And so they sent our pastors to see what they were doing so that we could do it. Jadi akhirnya organisasi mengutus beberapa pendeta untuk melihat dan mempelajari apa yang membuat gereja-gereja ini berkembang. Oh, and they came back with great ideas. Dan akhirnya mereka kembali dengan ide-ide brilian. None of those churches ever grew, and some of them became Sunday keeping. Mereka tidak menjadi gereja yang benar, malahan mereka menjadi gereja yang memelihara hari Minggu. The Lord has given us already a blueprint. Saudara-saudara, Tuhan sudah kasih kepada kita blueprint ya, A plan on Rencana. how to conquer the world. rencana untuk mengalahkan dunia ini, Amen. menguasai dunia ini. Especially tailored for Seventh-day Adventists. Terlebih khusus kepada kita yang mengaku sebagai anggota gereja Advent. A group in Australia heard that a man in Hong Kong had the largest church in the world. Jadi ada beberapa orang di Australia yang mendengar seseorang di Hong Kong memiliki gereja yang besar sekali dengan jumlah anggota yang banyak. So they sent a delegation to talk to him. Jadi mereka mengutus beberapa orang perwakilan untuk bertemu dengan orang tersebut. And the man met with them and said, "Where are you from?" Dan ketika mereka bertemu, ditanyakanlah dari mana asal kalian. Australia. Mereka bilang kami dari Australia. But what church? Tapi gereja apa? Seventh-day Adventist. Dan mereka katakan gereja And he Advent. says, "Why do you ask me? Tapi dia katakan, kenapa kalian bertanya hal ini kepada You saya? should read Ellen White." Karena kamu harusnya membaca tulisan-tulisan Ellen He White. said, "I have put in practice what she says, and that's why I have grown so much." Dan dia katakan, saya mempraktekkan apa yang ditulis oleh Mrs. White. They Itulah sebabnya gereja saya ini berkembang. They came back to Australia humble. They didn't say anything to anyone. Dan mereka kembali kosong. Bahkan mereka tidak menyampaikan hal ini karena malu ya. We are Adventists. Kita adalah yang pertama orang And we Advent. have to do our things the way the Lord has taught us to do things. Dan itulah sebabnya kita harus melakukan apa yang Allah kita katakan dan harus kita lakukan. Amen? Amin. All right. What is the second counsel, or the second counsel Jesus gives the apostles? What is the second thing he gives them? Oke, yang kedua, kira-kira apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai pembelajaran? In verse 1, it says that he gave them power. Di ayat 1 kita bisa dapati Tuhan atau Yesus memberikan kuasa. How much power did he give them? Kira-kira berapa banyak kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka? Come to Matthew chapter 28. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-28. Matthew chapter 28, and we'll read verse 18. Mari kita baca sama-sama dimulai dari ayat 18 And right through to verse 20. sampai 20. 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." How much power Berapa banyak kekuatan yang diberikan? did Jesus receive? Apakah Yesus pun menerima kuasa? All power. Segala kuasa. How much power? Berapa banyak? All power. Semua.
So how much power does Jesus give to his church? Jadi kalau ditanyakan berapa banyak kuasa yang diberikan kepada gereja, All power. yaitu segala kuasa. How much power? All power. How much is all? Berapa banyak itu semua? Is there anything outside all? Apakah yang ada di luar itu juga termasuk all? Semua? Nothing. When Jesus says that he has received all power and that he gives us that power, he means all power. Jadi ketika Yesus katakan di Alkitab, dia menerima segala kuasa, dia memberikan segala kuasa, itulah sebabnya semuanya diberikan. What does Jesus give us that power for? Tapi untuk apa kuasa ini diberikan? To go, Untuk pergi, to make disciples, untuk menjadikan murid, to baptize, untuk membaptis, and to teach. dan In mengajar. other words, the power is to accomplish our mission. Dengan kata lain, tujuan diberikan kuasa adalah untuk menyelesaikan misi. Amen? Amin. How much power? Berapa banyak? All power. How much power is available to you in this school? All power. Should you be afraid of anything? Apakah Anda perlu takut? Should you be afraid of anyone? Apakah Anda harus takut terhadap seseorang? How much power does the Indonesian government have? Berapa banyak kekuasaan yang dimiliki Do they kekuatan have oleh all power? pemerintah Indonesia? Apakah mereka memiliki semuanya? So you in this little school have more power than the Indonesian government. Merupakan kekuatan bagi kita yang ada di desa yang kecil ini, karena kekuatan kita lebih besar daripada pemerintah yang ada di How sana. much power does Satan have? Berapa banyak kuasa yang dimiliki setan? He has a lot of power. Dia memiliki kuasa ya. But does he have all power? Tapi apakah kuasanya melebihi kuasa kita? No. Tidak. Who has all power? Jesus. And to whom has he given it? As. No, Jadi- you're supposed to translate, not to answer. Jadi kuasa yang lebih besar dari yang dimiliki setan adalah kuasa Yesus, dan Yesus memberikannya kepada masing-masing kita. Now, to whom does Jesus give the power? Jadi kita mengerti kepada siapa kuasa ini diberikan? Does he give it to everyone in the church? Apakah itu diberikan kepada semua orang yang ada di gereja? To whom is the power available to? Tapi sebenarnya pertanyaannya lebih kepada siapa kuasa ini berlaku, diberikan. It's available to everyone, but only those who go receive the power. Jadi memang kuasa ini akan diberikan kepada semua orang, tetapi lebih tersedia bagi mereka yang mau untuk pergi menyelesaikan So misi. I want you to think something. Saya mau kita memikirkan hal ini. The same power is available to these two people here. Kuasa yang sama itu tersedia untuk dua orang yang ada di sini. But only the one who accomplishes Jesus' mission receives the power. Tetapi sebenarnya yang sangat sedia untuk menyelesaikan pekerjaan misi yang Tuhan berikan itulah yang akan menerima, atau kekuatan itu akan tersedia baginya. When I tell my miracle stories, people think that I am a special person to God. Jadi ketika saya menceritakan mujizat yang Tuhan buat, mereka selalu berpikir bahwa saya ini seorang yang sangat setia. I have seen so many miracles. Bahkan pendeta bisa menyaksikan banyak sekali keajaiban dalam I have seen hidupnya. God at work in amazing ways. Apa yang dilihat, yang pendeta rasakan adalah semua yang terbaik yang Tuhan But not sediakan. because I am special,
Tapi bukan karena pendeta itu memang benar-benar or spesial. because I have some magic. Atau karena pendeta mungkin punya ilmu-ilmu hitam ya. It's because I am accomplishing the mission. Tetapi oleh karena pendeta sementara menyelesaikan And misi. when you accomplish the mission, all power is accessible to you. Jadi ketika Anda mau menyelesaikan misi ini, maka semua kuasa ini akan tersedia bagi Anda Amen. diberikan. If you do not work for Jesus, your prayers won't be answered. Jadi ketika Anda tidak bekerja untuk Yesus, doa Anda pun tidak akan You will dijawab. always be a weak Christian. Dan Anda menjadi seorang Kristen yang lemah. You will always be in doubt. Kamu selalu menjadi orang yang bimbang. Your faith will never grow. Iman Anda tidak akan bertumbuh. Jesus may always be a theory to you. Dan mungkin Yesus hanya sebagai cerita bagi Anda. But if you work for Jesus, Tapi ketika Anda bekerja bagi you Yesus, may be a simple person. mungkin Anda seorang yang sederhana. But God is real to you. Tetapi bagi Anda, Tuhan itu nyata. Power is only available to missionaries. Kekuatan hanya tersedia bagi seorang misionari. Amen. Amin. So missionaries must be people of great faith. Jadi seorang misionari adalah seseorang yang memiliki iman yang besar. Amen. Amin. Because power is only available through faith. Karena kekuatan itu pun bisa dimiliki oleh karena iman yang We dimiliki. do not live by sight, but we live by faith. Kita tidak hidup oleh karena melihat, tetapi oleh karena percaya. Amen. Amin. Faith is the victory that overcomes the world. Dan iman itu yang dapat memampukan kita menang. So a missionary has large dreams for Jesus. Itulah sebabnya menjadi seorang misionari harus memiliki impian yang besar He's not untuk only Yesus. happy with a little bit, he wants everything. Jadi tidak perlu berbangga karena hanya kecil, karena dia sudah berikan segala sesuatu. Amen. Amin. Like the reformers, they dream to conquer the world for Jesus. Sama seperti orang-orang reformator, mereka mau bekerja, mengubah sesuatu demi Yesus. And it is possible. Dan awalnya itu terlihat tidak mungkin. Why? Mengapa? Because all power has been given unto us. Oleh karena kekuatan-kekuatan itu diberikan kepada kita. Amen. So what are you dreaming with? Pertanyaannya, apa yang menjadi impian Anda sekarang? Amen. Amin. What are your dreams as a school here? What is your dream? Sebagai institusi pendidikan, apa impian Anda? Is it large enough? Apakah ini cukup luas? Or are you limiting what God can do? Padahal Anda sementara memperkecil apa yang sebenarnya Tuhan dapat lakukan lebih besar. God's problem is never money, Masalah dari Tuhan bukan selalu berhubungan dengan resources. uang We atau should never sumber daya. ever stop doing because we have no money. Jangan pernah kita berhenti oleh karena uang. You know, I live by faith. Saudara-saudara, pendeta sudah menjadi kesaksian, dia hidup oleh karena iman. And often I have traveled overseas without a cent of money. Dan seringkali bepergian ke satu tempat tanpa ada uang sedikit pun. We were once in Uruguay Satu kali pernah pergi ke daerah di Eropa, and we ran out of money in the middle of nowhere. memang tidak ada uang sama sekali dan ada di satu daerah yang tidak tahu juga ada di mana. We had paid for our accommodation. Tapi kami bisa membayar tempat tinggal, We bought food bisa membeli makanan, and we had petrol in the car. bahkan kami bisa membeli minyak untuk kendaraan. I looked into the bank account and we had no money. Padahal ketika lihat rekening, tidak ada uang sama sekali. What do you do in a country you know no one? Apa yang Anda lakukan di suatu negara yang Anda pun tidak tahu siapa orang-orang di sana, tidak ada keluarga. And you live by the principle that you never tell your needs or ask money to anyone. Dan Anda hidup dengan prinsip tidak mau kasih tahu kebutuhan Anda kepada siapapun. So I told my wife and she said, it's fine, let's go to sleep, let's pray, go to sleep and the Lord will provide. Jadi saya bilang kepada istri saya, tidak usah khawatir, kita berdoa, kita lakukan apa yang harus kita lakukan, kita tidur, kita berdoa lagi,
Tuhan akan melakukan yang So sisanya. we prayed. Jadi kami berdoa. And then my wife went to sleep. I opened up my laptop. Jadi ketika kami berdoa, istri saya yang duluan tidur, saya check. buka laptop To check my emails, dan mengecek email. and an email came from Australia. Dan ada email yang dikirim dari Australia. And a woman said, Pastor, I hear you're in South America doing evangelism. Jadi dia katakan, pendeta, saya mendengar kamu sementara dalam perjalanan penginjilan. And I feel you need money. Dan saya rasa sepertinya Anda butuh uang. How can I help you? Bagaimana saya bisa membantu Anda? So I wrote back, Jadi pendeta And I- mengirim pesan kembali told her what we were going through. dan menceritakan apa yang dialami oleh I pendeta said- bersama She keluarga. immediately wrote back. Dan dia pun membalas email itu. And she said, no worries, Pastor, give me your account details and I will deposit money into your account. Dan dia katakan, pendeta tidak perlu khawatir, kasih saja nomor rekening, nanti akan kirim doi. Next morning, there were $500 in the account. Dan pagi harinya ada $5.000. Another time, I was in Europe Di waktu yang lain, pendeta juga di daerah di Eropa. and I needed to preach. I was traveling to Sweden Waktu itu pendeta akan ke Swedia untuk berkhotbah. and my wife was going to join me because the church had paid for her to travel. Dan waktu itu bersama dengan istri juga mengadakan perjalanan karena gerejalah yang membiayai perjalanan ini. And we wanted to have some holidays. Dan oleh karena itu kami mau merasakan seperti hari liburan ya bersama. We had never been alone, you see. The children are always with the kids. Karena baru kali itu punya waktu berdua biasanya dengan And anak-anak. some the kids grown up now, and now we could have the opportunity to have some days off. Jadi karena anak-anak sudah besar, jadi waktu itulah waktu di mana hanya kami berdua. But we have no money. Tapi tidak ada uang. But we planned our holidays anyway, Tapi rencana untuk mengadakan liburan ini sudah direncanakan. because we know that God wanted us to have holidays. Karena kami pun tahu Tuhan mau kami memiliki waktu yang So I menyenangkan. said to the Lord, would you provide the money for the holidays? Jadi And he saya said, yes. tanya, Tuhan, apakah Anda mau bersedia menyiapkan keuangannya? He's a good boss. Karena Tuhan itu bos yang You baik. see, some people think that God is not interested in holidays. That's a lie. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir Tuhan tidak menginginkan hari libur ya, He tapi itu gives you a kebohongan. holiday every night. Dia memberikan Anda liburan setiap malam. He gives you a holiday every Sabbath. Dia pun memberikan hari libur di hari Sabat. To the Jews, he used to give them 4 weeks every year. Kepada orang-orang Yahudi, dia memberikan ada 4 minggu setiap hari. The feasts. Setiap tahun. Once every 7 years, Dan satu kali dalam 7 tahun, he used to give them 1 whole year as a holiday. bahkan satu tahun itu full ya. Now, would you give any of the missionaries 1 whole year off here? Jadi pertanyaan ke direktur ya. Apakah mau berikan hari libur kepada masing-masing di sini? That's the God of heaven. Amen. Today is holiday actually. Oh, wow. We should follow his plan. Jadi kita harus ikuti segala A rencananya day Tuhan. off every week, 4 weeks off every year, 1 year off every 7. Jadi ada masa-masa hari liburan. Wow. Luar biasa ya. And so the Lord, I was preaching in Poland for 4 weeks. Jadi waktu itu saya katakan ke Tuhan, Tuhan saya mau ke Poland 4 minggu And karena I mau had berkhotbah. no money in my wallet. No Tidak ada money uang sama whatsoever. sekali. And then the last night of the last program, Malam terakhir di acara tersebut, a man approaches me ada seseorang datang. and says, Pastor Sam, this is my first night. Dia katakan, pendeta, tapi malam itu merupakan malam pertamanya orang ini. I traveled 300 kilometers. Saya mengendara selama sejauh 300 kilometer. I am not an Adventist, I am Pentecostal. Saya bukan seorang Advent, saya seorang Pentakosta. Yesterday the Lord told me to give you this, and he took an envelope and gave it to me. Tapi saya disuruh oleh Tuhan untuk memberikan Anda ini. Dia mengeluarkan amplop dan memberikannya ke pendeta. $700. $700 diberikan. The Lord was giving us money for what? Holiday.
for holiday. Dan Tuhan mengutus orang untuk memberikan uang liburan. Now, God did not send an Adventist, He sent a Pentecostal. Jadi walaupun Tuhan tidak mengutus orang Advent, ada orang lain Pentakosta yang diutus Tuhan. Amen. Amin. And we have experienced now, we've been for years living by faith. We have experienced that over and over and over. Dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam pengalaman hidup kita. Tidak pernah berkesudahan. Lay your plans. Taruh semua rencana-rencanamu. Move forward. Tetap maju terus. Even if there's no money. Walaupun tidak ada uang. Because God makes accountable Himself for the needs. Karena Tuhan menghitung segala sesuatu yang menjadi kebutuhan If seseorang. you wait until you have money, you will never move. Kalau Anda menunggu sampai nanti ada uang, Anda tidak akan pernah The bergerak. Red Sea only parts for those who put their feet on it. Lautan Merah bisa terbelah oleh karena ada langkah maju. Amen. Amin. So the just shall live by faith. Jadi kita harus hidup hanya oleh iman saja. And missionaries must live by faith. Dan kita misionaris pun harus hidup Amen. oleh iman Yes. saja. Amin. Never say, "Oh, I am a poor missionary. How am I going to send my children to school?" Jangan bersusah hati ya, berpikir bahwa aduh saya misionaris sudah miskin, baru mau kirim ini anak-anak sekolah, tidak ada uang. We will never have a car. Saya tidak mungkin punya mobil. How are we going to buy shoes or Bagaimana mau beli sepatu atau menyediakan baju? clothes? Don't you have a boss in heaven who looks after you? Ingat, kita punya bos di He is surga not yang your boss. bukan Sir Irvin, Now you bos must kita. respect him because he's your leader. Tapi kita harus menghargai karena But dia as a pemimpin. missionary, financially you must depend on God, not on him. Tapi secara finansial seorang misionari bukan bergantung kepada pemimpin kita di sini, tapi What if- kepada bos kita di surga. What if there was no money to pay you? Would you leave your mission post? Kalau tidak ada uang sama sekali di wilayah kita ini, You apakah kita akan tetap tinggal atau meninggalkan You tempat do ini? not work for money, you work for God. Ingat, kita bukan kerja untuk uang, kita kerja untuk Tuhan. Amen. Amin. Only then this place is successful, otherwise it will fail. Hal-hal inilah yang akan membuat tempat ini menjadi sukses ya. When you put your eyes on money, you will fail. Kalau mata kita tertuju kepada uang, kita akan gagal. Amen. Put your eyes on Christ. Tujukan pandangan kita hanya kepada Kristus. Move by faith. Bergerak, maju. Remember, Karena all iman. power is available to you. Ingat bahwa segala kuasa tersedia bagi nothing. kita. Tidak perlu merasa takut, Dream big. memiliki impian yang besar. Move by faith. Dan terus bergerak maju dengan iman. And you will see the Lord doing mighty things for you. Maka Anda akan melihat keajaiban luar biasa yang Tuhan akan lakukan. Amen. Amin. The third counsel Jesus gives Pelajaran ketiga yang diberikan oleh Yesus is found in verses 2 through to 4. We've already read them. kita sudah baca dimulai dari ayat 2 sampai ayat 4. But I want you to notice how the apostles were sent. Tapi saya mau kita cermati kemana mereka ini diutus oleh Yesus. It says that Simon was sent with who? Kita lihat siapa pasangan atau partner dari Simon. Andrew. It says Simon and Andrew his brother. Yes? And next. Jadi kalau kita lihat mereka pergi berpasang-pasangan ya, partner. John and James. So how does Jesus send them? By two. He's sending them by twos. Jadi
cara Yesus mengutus mereka adalah diutus Jesus, berdua. when he formed his church, he did not call one person, he called 12. Jadi ketika Yesus pertama kali membangun jemaat yang mula-mula, dia bukan hanya memanggil seorang. So he created a body. Dia memanggil 12 untuk membentuk And he did not badan. send them alone, he sent them as a team. Dan mereka pun tidak diutus seorang diri karena mereka Because menjadi tim. Jesus wanted to destroy the sinful mentality of individuality. Dan tujuan dari yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk menghancurkan diri sendiri, sifat-sifat diri. And independence. Dan boleh berdiri sendiri. We are part of a body called the Seventh-day Adventist Church. Kita adalah semuanya bagian dari sebuah badan yang disebut Gereja Masih Advent Hari Ke-7. God does not lead one man here and another one there. Tapi Tuhan tidak menempatkan satu orang saja di sini dan yang lainnya di sebelah sana. God leads a body. Tapi Tuhan menuntun semuanya Amen. sebagai kesatuan. And we must stay with the body. Dan kita harus bersama-sama dengan kesatuan ini. Independence is satanic. Kalau berdiri sendiri itu adalah setan, agen-agen setan. In God's kingdom there is no independence. Dan dalam kerajaan Allah tidak ada kesendirian ya. In God's kingdom there is freedom. Walaupun di kerajaan Allah itu ada kebebasan. But everything is dependent on something else. Tetapi segala sesuatu semuanya bergantung kepada True? satu dengan yang lain. Look at nature. Mari kita lihat alam di sekitar kita. In nature everything is free but nothing is independent. Ada di sekitar kita ya. Semua ada sendiri-sendiri, tetapi tidak bisa hidup. Iya, mereka saling bergantungan. Look at your body. Lihat tubuh kita. Your body has organs. Tubuh kita memiliki organ-organ. It's made up of organs. Terdiri dari beberapa organ. And all those organs are free to accomplish their task. Dan semua itu secara pribadi memiliki tujuannya masing-masing. The heart is not the lungs. Karena tujuan dari jantung tidak mengerjakan yang The heart dilakukan paru-paru. does not do the work of the lungs. Jadi jantung melakukan pekerjaannya. It's free. It Dia goes bebas. tuk 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 tuk. It's free to do its work. Dia berdetak ya, tak tak tak. But it's not independent. Tetapi dia tidak berdiri sendiri. This little finger, Contoh, it's free. ini jari kelingking. It can move. Dia bebas karena bisa True. bergerak, benar ya? But it's dependent. Tetapi It depends on the hand. dia tidak bisa sendiri It karena dia depends on the bones. harus sama-sama dengan ini tangan On the dan blood. ada tulang, On oxygen. ada oksigen yang mengalir ke Therefore, it sana depends on the lungs and the heart and the brain. dan terhubung kepada paru-paru juga, kepada jantung, bahkan kepada otak. It depends on the muscles. Bergantung kepada otot It depends on the intestines because it needs nutrition. dan membutuhkan juga kita punya organ di dalam karena It depends butuhkan on the nutrisi. legs because it needs exercise. Dan bergantung juga kepada kaki karena butuh olahraga. It depends on the eyes to accomplish its work. Dan bergantung kepada mata sehingga dia boleh So this melakukan little pekerjaannya. finger is completely dependent on the body. Jadi ketergantungan dari jari kelingking ini adalah kepada semua organ tubuh. And this little finger is connected to the brain through the body. Dan terhubung kepada otak kita melalui semua organ-organ tubuh yang lain. What would happen if this little finger says, I don't like the body. Apa yang terjadi kalau jari kelingking bilang, saya tidak suka ini tubuh ini. I don't like the president of the conference. Saya tidak suka presiden atau ketua daerah misi. The body has become Babylon. Dan menjadi
Babylon ya. I'm going to do my own ministry. Saya mau lakukan ministry saya sendiri. I'm going to have an independent ministry. Saya mau buat ministry yang bebas. And so it goes. And it cuts itself from the body. Dan akhirnya dia memotong dirinya dari keseluruhan tubuh. What will happen to this little finger? Apa yang terjadi? It will die. Mati. Independence is death. Memilih untuk berdiri sendiri menyebabkan kematian. It's better to stay with the body even if the body is sick. Lebih baik bersama-sama dengan tubuh walaupun tubuh itu sebenarnya sementara sakit. Amen. Amin. And so in God's kingdom, Jadi dalam kerajaan Allah we are a body and we must accomplish our mission as a body. kita satu kesatuan secara tubuh, karena itu mari kita selesaikan misi ini bersama-sama. We fulfill different roles. Kita menyelesaikan tugas masing-masing, benar. God has called you to a mission. Tuhan memanggil Anda untuk If God has menjalankan called misi. you to be a teacher, you don't have to be a doctor. Kalau Anda dipanggil Tuhan menjadi seorang guru, tidak perlu menjadi seorang You are dokter. free to be a teacher. Jadilah bebas menjadi seorang You guru. don't need anyone to give you permission to accomplish your mission. Dan tidak memerlukan izin siapapun untuk bisa menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan. But you must remain in the body working as a team. Tapi ingat, harus tetap berada bersama-sama dengan tubuh sebagai satu tim. No one is more important than the other. We are all necessary. Tidak ada satu orang lebih daripada yang lain karena kita Amen. saling membutuhkan satu What dengan is yang the lain. second principle of a church that grows? Jadi They apa? are united. It's a united church. Apa prinsip kedua yang sudah dipelajari di pagi tadi adalah gereja yang bersatu. The more unitedly you work, Lebih bersatunya di dalam pekerjaan, the more blessed your work will be. maka lebih diberkati di dalam pekerjaan. Amen. Amin. Now, you as a ministry do not belong to the organization. Jadi kalau memang secara ministry kita tidak terdapat dalam bagian But you organisasi. must never believe yourself to be outside the Seventh-day Adventist body. Tapi jangan pernah memiliki pemikiran bahwa kita itu terpisah dari gereja Advent. Amen. Amin. You are as much Seventh-day Adventist as any other ministry in the world. Karena Anda adalah lebih daripada orang-orang Advent ya, atau pelayanan Advent lainnya. Do not let anyone put in your mind an independent mindset. You are not independent. Jadi jangan biarkan satu orang pun memberikan Anda pemikiran bahwa Anda itu terpisah. As much as we can, we must work in unison with the rest of the body. Dan sebanyak mungkin mari kita bekerja bersama-sama menjadi satu bagian. But you have a special work to do. Hanya saja Anda memiliki pekerjaan yang spesial. And you are free to do it. Amen. Dan Anda bebas melakukan pekerjaan itu. Amin. Amen. All right. Are there any questions? Jadi sekarang dibuka kesempatan untuk bertanya. Ada pertanyaan? I think the part you really like was the holidays. Bagian yang mungkin Anda suka tanya yang berhubungan dengan liburan mungkin ya. Yes, brother. Pertanyaan pertama, saya tertarik dengan materi yang ada 6 poin tadi pagi ya. 6 poin, lalu ada di poin keempat tentang kasih. Lalu pendeta berkata bahwa kasih Allah itu menempatkan yang lain di atas kepentingan kita. Nah, sementara ada ayat yang lain ya mungkin berbeda pendapat ya, bahwa mengasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi, apa yang menjadi dasar kita bisa mengasihi orang lain? Dengan kita belajar mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Karena standarnya itu. Ya, ketika kita bisa mengasihi diri kita bisa juga mengasihi orang lain. Nah, sementara yang tadi yang sama-sama juga ada di Alkitab, untuk menaruh kepentingan orang lain atau mengasihi orang lain di atas kepentingan kita. Oke, lalu pertanyaan kedua yang baru saja dibahas hubungan dengan tubuh ini adalah satu. Ada cerita yang lain juga tentang... Let me answer that question first. Oh, oke, silakan. Love is defined by the Apostle Paul. Jadi kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus as the principle that does not seek its own. Adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. So that demands that my interests are secondary to someone else's interests. Jadi itu mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya mendahulukan kepentingan orang lain baru kepentingan saya. And we see that principle applied to Jesus' life. Dan kalau itu dilihat ke dalam kehidupannya Yesus, itu juga diaplikasikan oleh Yesus sendiri. That Jesus, in order to save us, because He loved us, He put us first. Jadi karena Yesus begitu mengasihi kita, maka kitalah yang menjadi prioritas utama, baru kepentingannya Dia. Makanya Dia datang ke dunia. He died that we may not die. Dia mati supaya kita sebenarnya tidak perlu mati. That's love. Itu yang dimaksudkan dengan kasih. Paul also says that we are to put others first. Jadi yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah menempatkan orang lain lebih dahulu. And that we are to submit one to each other. Dan harus saling berserah satu dengan yang lain. Submission demands that I consider myself inferior or lesser than you. Dan di dalam saling berserah, kita menempatkan diri kita itu lebih rendah dibandingkan orang itu. The order of love goes like this, according to the words of Jesus. Jadi kalau ayat di Alkitab yang mau disampaikan seperti ini. You shall love the Lord your God with all your mind. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. With all your strength, with all your heart, and with all your soul. Kekuatan, dengan jiwa dan akal budi. And the second commandment is like it. You shall love your neighbor. Dan kasih kedua yang tidak jauh bedanya adalah mengasihi sesama. As yourself. Seperti mengasihi diri. So love to myself is third. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya mengasihi diri itu sudah masuk ketiga. Love to my neighbor, second. Mengasihi sesama itu bagian kedua. Love to God, first. Tapi mengasihi Tuhan yang pertama. If I love myself before my neighbor, it's selfishness. Jadi ketika saya mengasihi diri saya lebih daripada sesama, itulah yang disebut cinta diri. That's what happened to Satan. Dan itulah yang terjadi dialami oleh setan. Satan stopped living by the principle of love and put himself first and became selfish and sinned. Setan tidak lagi menjalankan prinsip kasih karena dia menempatkan dirinya di atas lebih daripada yang lain. Amen. So that's the basis of the principle of love. Jadi itulah landasan dari kasih kepada Allah. The second question. Pertanyaan kedua. Oke, jadi tadi Pastor kalau kelingking ini dia dipotong, dia mau memisahkan diri, tentang dia sementara mati. Ya, dia sementara mati. Nah, sekarang kalau di tubuh ternyata kelingking ini penyebab masalah. Misalnya dia penyebab masalah. Maksud saya seperti ini, ada Alkitab bilang seperti ini, Pastor. Kalau matamu menyesatkan, cungkil matamu. Kalau tanganmu menyesatkan, cungkil. Lebih baik ke surga tanpa mata, tanpa tangan. Kalau di dalam sekolah ini, Pastor, ada anak-anak yang sudah bikin sakit kepala, lalu ternyata dia bisa membawa virus yang tadi dia hanya kelingking, tetapi
oleh karena dia masih tetap ada, ternyata jari-jari yang lain ikut sakit. Apakah kelingking ini harus dipertahankan atau kita potong seperti ayat yang lain tadi? Terima kasih. Yeah, but the cutting out is the act of the body. You see, it's like a cancer cell is a sick cell. Jadi sebenarnya reaksi dari tubuh lah yang mau remove ya, memotong ini bagian tangan yang sakit That tadi. chooses not to die. Tetapi sebenarnya yang harus dipikirkan adalah memilih untuk tidak mati. And it surrounds itself with ways to feed herself so that the body cannot cut her. Jadi yang dilakukan adalah apapun yang ada di sekitar kita ini harusnya akan menolong tubuh sehingga kalau boleh jangan dipotong. So a cancer cell develops a life of itself within the body, but it's eating the body apart, but it does not abide by the rules of the body. A cancer cell, yes. Jadi ada sel kansa yang kalaupun dipotong dia akan memproduksi sel-sel yang lain yang baru, dia akan tumbuh. And so normally in the body our cells are replaced after certain hours. Jadi secara alami tubuh kita memiliki sel dan itu pun akan tergantikan ya, benar ya. And that happens because the whole body works for the health of the body. Karena semua tubuh ini bekerja bersama-sama untuk menolong kesembuhan. Which is the principle of love. Dan itulah prinsip kasih tadi. The heart does not live for itself, it lives for the body. Jadi jantung tidak hidup untuk dirinya tetapi untuk keseluruhan tubuh. But a cancer cell is a selfish cell. Tetapi sel kansa ini bisa dikatakan sel yang selfish. The body says, alright, you must be replaced. Ketika sel-sel tubuh bilang harus tergantikan. And the cell says, no, I'm not gonna die. Tapi sel ini bilang tidak, saya And tidak akan mati. It starts drawing to itself veins and arteries and everything to provide itself with oxygen, food, and water to live. And that's what we call a tumor. Sel kanker, sel kanker. Jadi akhirnya sel kanker ini tidak mati, malahan dia mengambil semua apa yang dibutuhkan tubuh sebenarnya untuk tumbuh untuk pertumbuhannya sendiri. Makanya jadilah tumor. It exists within the body because the body no longer can get rid of it. Dan ketika dia sudah bertumbuh lebih kuat, maka tubuh secara langsung tidak bisa menolaknya yang seharusnya dia keluar. It exists within the body as a parasite. Eventually it destroys the whole body. Dan ketika dia tumbuh hidup berkembang di dalam tubuh, dialah penyebab dari kerusakan semuanya. So when a member of the body does not want to submit to the body, when a member of the body, ketika salah satu bagian tubuh tidak mau lagi menuruti semua aturan-aturan secara keseluruhan tubuh, the body as a body must reject it. Jadi memang alamiahnya harus dikeluarkan. Why? Kenapa? Because it will destroy the body. Karena itu akan pada akhirnya menghancurkan seluruh tubuh. And that's what we call church discipline. Dan kalau di gereja kita sebut dengan disiplin yang diberikan. Yeah. That's different when someone decides to be independent because they want to be separate to the body. That's different. Jadi ketika seseorang memang sudah menentukan bahwa dia independen, yang mau dilakukan ya dalam hal student ini, dia memang tidak mau lagi diatur. Jadi itulah independen itu. In the Adventist church system, in a healthy church. Tapi kalau di dalam organisasi gereja, untuk memiliki hubungan yang sehat atau pertumbuhan yang sehat,
every member is empowered to influence the life of the church. Setiap anggota wajib memberikan pengaruh yang baik, yang sehat kepada anggota yang lain. And we are to use that power. Dan kita pun harus menggunakan kekuatan itu. Because the Adventist church is ruled by its members, not by the pastor, not by the institution. The church is ruled by its members. Karena gereja itu diatur oleh anggota-anggotanya, bukan oleh seorang pendeta. And so the body is not an authoritarian system. Jadi tubuh atau gereja ini bukan lagi secara sistematik dia. It's a system in which everyone is free, but willingly we submit to one another because of love. Sistem yang ada adalah bukan secara otomatis dari atas ke bawah, tetapi lebih kepada penyerahan dan saling menerima. And we recognize only one head, Jesus Christ. Dan satu hal yang kita akui bahwa kepala hanya ada satu, yaitu Yesus. Amen. Amin. And every member fulfill different roles. Some are pastors, some are teachers, some are doctors, and God calls different people to fulfill different roles. Jadi peran dari masing-masing anggota, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi guru, dokter, dan masing-masing menjalankan pekerjaannya, perannya. Is there any other question? Jadi boleh, Sir? If Atau not- ada lagi pertanyaan lain? If not, we can pray and finish. Kalau sudah tidak ada pertanyaan pun, kita akan selesai berdoa. Yes. Ya, mungkin sebaliknya ya, yang saya ingin mau tanyakan adalah jika tinggal kelingking ini yang sehat dan yang ini rusak semua bagaimana? Ya. Ya, seperti itu. Yeah. When you just look at it at the body, the reality is that in our body, the body stays together even if the body is dying. Kalau kita lihat kenyataan, tubuh ini akan selalu bersama walaupun tubuh ini mati. And every member of the body fight to its last for the body to live. Dan artinya setiap anggota akan berjuang untuk kehidupan dari tubuh ini sebenarnya. True or not? Benar atau tidak? Yeah, you look at a person that is very sick. What are the lungs doing? Kalau kita lihat ada seseorang yang sakit, apa sebenarnya yang harus dilakukan? They are breathing. Dia punya What is the heart doing? paru-paru It's pumping. What is the brain doing? Thinking. ataupun jantung What is the atau stomach and the digestive system doing? Doing its work. Why? usus dan lain sebagainya organ. Apa yang mereka lakukan? Mereka They are melakukan perannya. trying to keep the body alive. Karena mereka semua memiliki peran berbeda tapi melakukan Could you- berjuang untuk kehidupan tubuh ini. Could you imagine that the person is dying and suddenly the heart says, I'm abandoning body, and he goes and he runs away. Coba bayangkan ya, ketika ini bagian tubuh seperti kelingking sudah mau mati, tapi si jantung tertawa, haha kasihan, saya akan tinggalkan biar kamu mati saja di situ. Boleh. The healthy organs must fight to keep the body alive. Walaupun kecil, tetap akan berjuang untuk mempertahankan tubuh itu hidup. When we abandon sheep, it's treason. Jadi ketika kita membiarkan kapal, maka itu akan tenggelam. Amen. All right, any other question? Ada lagi pertanyaan lain? Yes. Oh, Jadi saya mau bertanya, caranya untuk mati diri itu macam apa? That's a great question coming from how old are you? umur 9 years of age. Wow, a wonderful question. What does that mean to deny self? Jadi apa artinya mati diri? It means this. Remember when Jesus said to Peter, Jadi inilah yang waktu Yesus sampaikan ke Petrus.
before the rooster crows, you will deny me 3 times. Waktu itu Yesus bilang ke Petrus, sebelum ayam berkokok berapa kali? 3. Kamu sudah menyangkal aku. When Peter denied Jesus, what did he say? Waktu Petrus menyangkal, apa yang Petrus katakan itu? I do not know that man. Dia bilang, saya tidak kenal orang yang sana. Now Jesus says that we must deny ourselves. Dan itulah yang Yesus bilang, kita pun harus mati diri. What does that mean? Apa artinya? I do not know this man. Saya harusnya katakan ke diri saya tidak tahu ini sebenarnya siapa. I have nothing to do with his thoughts, with his opinions, with his desires, with his appetites. Nothing. I don't know him. Jadi saya harusnya tidak boleh tahu tentang apa yang saya pikirkan, yang saya katakan, yang saya lakukan, makan apa yang saya makan. So when self tempts you to sin, jadi ketika diri ini akan mencoba untuk kita berbuat dosa, you deny yourself. What do you say? I don't know you. jadi harusnya katakan ke diri sendiri, jangan, saya karena tidak tahu. I'm not gonna listen to what you have to say. Saya tidak mau dengar apa yang cobaan ini sementara sampaikan. You are dead. Kamu pura-pura mati. Jesus now lives. Karena Yesus sekarang yang harus hidup. Amen. Amin. That's what it means to deny self. Jadi itu yang artinya mati diri. So when there is a dispute in the home, Jadi kalau ada perkelahian, pertentangan dalam rumah, the wife says to her husband, "You never take your underpants to the laundry." dan istri akan bilang, kamu tidak pernah bawa baju dalam untuk dicuci sendiri kah? You are dirty. Kamu itu kotor sekali. What does self want to do? Apa yang suami akan rasakan, mau lakukan? Self says to you, tell her that she doesn't cook nice. Nanti pikiran akan muncul, kamu juga masaknya tidak enak. So what happens if I listen to self? Kalau saya mau melakukan apa yang sedang dikatakan dalam pikiran ini, I am dirty, but you're a bad cook. saya memang kotor, tapi kamu punya masakan tidak enak, kamu So what tidak happens tahu then? masak. Boom! Jadi apa yang terjadi? Big argument. Pertengkaran semakin meledak. But what if the husband has died to himself? Jadi apa yang harusnya seorang suami mati dirinya? You are dirty, you never take your underpants to the laundry. Dia bilang, iya betul, saya adalah orang yang memang tidak pernah bawa ini pakaian kotor sendiri cuci. Self says, tell her that she doesn't cook nice. Dan ketika diri sendiri mengatakan, kasih tahu itu, dia tuh tidak tahu masak. I don't know you. Diri sendiri harus melawan He's denying perkataan himself. itu. Dia I'm katakan, not gonna listen to what you have to tell me. saya tidak mau dengar dan saya tidak akan katakan itu. Jesus speaks. Karena Yesus yang sementara berbicara. Tell her you're sorry Yesus bilang, minta maaf. and that you will try to change. Dan saat itulah kamu akan memiliki sikap yang And berbeda. that you love her. Kasih tahu kamu mau berubah, kamu sayang dia. And that you really like how she cooks. Kamu sayang, kamu bilang, aduh kamu punya makanan itu enak. Oh, do you think that would make a difference? Jadi boleh lihat nanti hasilnya ada perbedaan. That's love, isn't it? Jadi I have mana yang died lebih to baik? myself and have not retaliated, but I have, acted as Jesus would because he has spoken through me. Therefore, there's no fight. She's disarmed. She's now happy. Jadi ketika saya mati diri, saya tidak mengikuti apa yang sementara diri sampaikan menjadi pencobaan. Gantinya saya mendengarkan apa yang Yesus sampaikan untuk melakukan yang lebih baik. Amen? Amin. All right. Any other question? Ada lagi pertanyaan yang lain? Thank you for the change. Pastor, I want to ask about some of God's people think, maybe I want to ask you first about, do you know about prison truth?
nowadays some of God's people think country living is necessary. But when we preach about that to our church member, some leaders say it apostasy. Yeah, okay. So what do you think about this, Pastor? Well, I think what God thinks about it, and is written in the spirit of prophecy. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya karena itu pun tertulis dalam tulisan Roh Nubuat. And it's written that especially families with young children should leave the cities so that they could bring the children away from the influences of the city. Dan tulisan ini ditujukan kepada keluarga-keluarga yang masih memiliki anak yang kecil supaya mereka dijauhkan dari kehidupan kota. It's written that the time will come when God's people will have to leave the cities. Dan itu dituliskan karena akan ada masa di mana umat-umat Tuhan juga harus tinggal jauh dari kota. And I think with what we saw in COVID, we should be wise and leave the cities. Dan kalau kita melihat keadaan waktu COVID terjadi, kita harusnya bijaksana untuk meninggalkan kota. I don't know how they can call apostasy something that is acting in obedience to God. Saya tidak tahu mengapa mereka katakan seperti itu ya, bahwa itu masih nubuatan yang belum. The problem is this, is that some people leave the cities, go and they become fanatical. Tetapi karena ada beberapa orang yang ketika mereka keluar, kemudian menjadi terlihat seperti fanatik. They forget about the people living in the city and they no longer do mission. Mereka melupakan misi, jadi mereka memang tinggal terpencil dan melupakan penginjilan ke kota. And it's all about themselves. Mereka mengasingkan diri sendiri. And some go to extremes. Bahkan ada yang pergi ke daerah yang sangat ekstrim. That's not what God wants. Tapi bukan itu yang sebenarnya Allah He kehendaki. wants us to leave the cities, but we must continue to work for the cities. Yang Allah kehendaki memang keluar dari kota, tetapi tidak boleh berhenti di dalam penginjilan di And the kota-kota. most urgent message is for families with little children. Dan itulah sebabnya pekabaran yang sangat darurat ini ditujukan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak masih kecil. But like in all things, everyone must make up their own mind. Tetapi memang kepada semua orang mereka harus berpikir jernih. Follow your own conscience. Kemudian boleh ikuti kita punya pemikiran. Encourage others, but give them the freedom to act. Ketika kita memberikan kekuatan kepada orang lain, kita hanya menyampaikan, bukan memaksa karena mereka memiliki kebebasan And untuk do not memilih. judge them. Let the Lord be the judge. Jadi tidak perlu kita pun menghakimi karena hakim yang adil hanya Yesus saja. Okay? Boleh ya? Any other question? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan saya, seperti sekarang kelihatannya secara keluarga kami dalam pelayanan seperti itu. Tetapi terkadang karena pekerjaan, bagaimana membalanskan antara pekerjaan itu dengan juga keselamatan di keluarga. Kalau dalam rumah tangga lebih susah ya terkadang ya. Jadi terlalu banyak yang terkuras dalam pelayanan. Saya sendiri terkadang takut ini benar atau malah menjadi hilang di anak-anak saya atau suami saya atau diri saya sendiri. Itu sih pertanyaan saya. Okay, that's a wonderful question, and it's a challenge that everyone who takes ministry seriously faces. Terima kasih untuk pertanyaan karena memang pertanyaan ini adalah ditujukan kepada semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka akan menghadapi hal yang sama. Your first mission field is your family. Jadi mission field yang pertama dan utama itu adalah keluarga. But that doesn't change the reality that every day you gotta go and teach. Tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa setiap hari Anda akan mengajar. And that your day begins early. Dan hari itu akan dimulai sangat pagi. And it may finish late. Kemudian akan sangat malam sudah pulang. So as a family, you need to sit down and you need to plan your week. Jadi bersama-sama dengan keluarga harus ada perencanaan.
You need time as a family. Jadi harus dibuatlah waktu keluarga. I would counsel you that Sunday should be the day where you spend it as a family. Jadi di dalam pemberian counsel nanti, pendeta pun akan memberikan bahwa hari Minggu harus dijadikan sebagai hari keluarga. Because if you're a missionary, you may be engaged preaching or visiting or doing that on Sabbaths. Karena sebagai misionari ada banyak waktu yang dilakukan menginjil di hari-hari, bahkan di hari Sabat If pun. not, Sabbath afternoon, spend it as a family. Kalaupun tidak di hari Minggu, bisa di Sabat sore. Turn your phones off Kasih mati HP-HP. and have time to laugh, to play, to go places. Dan menghabiskan waktu untuk tertawa bersama, bahkan menghabiskan sisa hari Sabat itu bersama keluarga, mungkin ke satu tempat. As a couple, you need time by yourselves. Kalau pacaran ya, pasangan boleh sama-sama. If not, you will win the world, but you will lose each other. Karena mungkin bisa menangkan dunia, tapi masing-masing akan terpisah. And so you need time to communicate, to talk. Jadi butuh waktu untuk dua-dua ini pun harus berbicara ya, punya waktu You need komunikasi. time for intimacy. Jadi harus ada waktu secara intim. True? Benar ya? Yes, and it mustn't be just hurry. Karena segala sesuatu itu cepat-cepat, semua segala sesuatu You cepat. need time to spend together, to express your love, all those things that a couple needs to be healthy. Jadi memang harus ada menyediakan waktu bersama dengan pasangan, keluarga, sehingga hubungan itu boleh terjaga di dalam hubungan yang sehat. In a missionary family, there must be daily time to spend together. Jadi bagi keluarga harus menyediakan ada waktu khusus ya. Weekly time to spend together. Harinya juga khusus, minggunya juga khusus, And then once a year, bahkan tahunannya juga you direncanakan. must be able to leave this area and go somewhere else as a Amin. family. Dan berencanakan juga perjalanan 1 tahun sekali, mungkin jangan di sini, ke tempat Because you yang need lain. to recreate. You know that it's written in the spirit of prophecy that it needs to be done. Karena di dalam tulisan Roh Nubuat pun menyebutkan ya, ada kata recreate atau pemulihan kembali. Okay? That's the boss. Yes. That's good to know, isn't it? Iya. So then Senang ya tahu you ada can bos come, besar. you can come to brother and say, the boss has said I need holidays. Jadi selalu sampaikan, Tuhan, bos besar, saya butuh liburan nih. No, it should be rostered. If it's organized, there should be a roster system in which, in the roster, you have, to Wednesday, so and so finishes early. You need to spend that time with your family. Jadi itu memang harus dibuat jadwalnya. Jadi jadwal itu bukan hanya disampaikan, tapi memang ada yang diatur. Kapan ini dimulai, kapan ini diselesaikan. On holidays, school holidays, these families are going away on holiday. Jadi ketika liburan sekolah, harusnya keluarga-keluarga ini juga berlibur. The next holidays, these families are away on holiday. Jadi boleh buat perencanaan, mungkin keluarga kepulang dulu yang liburan, di liburan ini, nanti liburan berikut, keluarga ini yang pergi, seperti So itu. once a year, everyone has time at least 2 weeks to go away. Jadi setiap tahun setidaknya ada 2 minggu ya, boleh berlibur. Okay? Ya, boleh ya. Any other questions? Ada lagi pertanyaan? Thank you, Pastor. I want to ask, bagaimana mau jangkau orang Advent yang LGBT? Yes. We're going to talk about that when I talk about Christ's method. Nanti itu akan dibahas juga di Yeah. series yang lain tentang metode Kristus. The issue of gender and homosexuality are going to become more and more prominent. Karena isu daripada
masalah gender ini juga sementara ya terjadi, malahan meningkat. And we as a church must learn how to win them for Christ. Dan itulah sebabnya sebagai anggota gereja kita harus belajar supaya bisa menjangkau mereka. So we'll learn that when we talk about how to work for people. Jadi nanti pertanyaan itu akan dijawab ketika kita juga akan belajar bersama. Alright, we can leave some questions for this afternoon. Jadi mungkin itu saja atau masih mau lanjut? Oh, one more. Ini pastor, kami cuma mau curhat saja sebenarnya. Ya, sharing tentang pengalaman kami di sekolah. Sebenarnya kami sedang mengalami stres berat menghadapi masalah anak-anak di sini. Ya, kira-kira mau digabungkan dengan penginjilan, tidak mementingkan diri, pembenaran oleh iman, kita hidup oleh iman. Bagaimana menghadapi anak-anak ini yang datang yang susah diatur, sudah ditegur berulang-ulang tapi tetap seperti itu. Apakah kami tetap bagaimana caranya agar kami tetap tersenyum melihat anak-anak seperti itu? Ya, thank you. Yes, it's very good. That's a good question. It applies to our children too, doesn't it? Because for a teacher, the students are also children. If you love them as your children, then you will know how to deal with them more wisely. Jadi memang ini pembelajaran bagaimana menjadi anak yang baik ya. Karena murid-murid kita sebenarnya adalah anak-anak juga, anak-anak kita. Jadi kita harus menuntun mereka kepada Kristus. A child needs two things. Jadi sebagai anak ada dua kebutuhan dasar. Lots of love Kasih yang sangat banyak. and strong boundaries. Tetapi ada lingkaran, batasan yang kuat. And consequences when the boundaries are intentionally violated. Tapi harus ada konsekuensi yang diberikan kalau sudah di luar dari batasan itu. And so a strong-willed child will test the boundaries. Kalau seorang anak yang kuat biasanya memang ada mau mencoba ya. Because he wants to see whether you are true to your word or not and whether he can trust you. Karena dia mau mencoba apakah torang perkataan itu sesuai dengan yang torang sudah buat di awal sebagai If you are batasan. lovingly consistent, Tapi kalau kasih kita terus-menerus diberikan, eventually the child will realize I can submit my will to this person. maka dia pun akan menyadari bahwa dia bisa menyerahkan dirinya karena orang ini bisa dipercayai. Obedience is the loving submission of our will to someone we trust. Jadi penurutan adalah salah satu cara menunjukkan penurutan ya kepada seseorang yang kita percayai. Never seek for the child to just blindly or out of fear to submit to you. Jadi jangan pernah kita menuntut penurutan dari anak-anak dalam hal mereka sudah ditakut-takuti. Because that creates resentment towards you. Karena itu akan menjadi ancaman kembali And kepada the child diri. will not trust you. Karena untuk masalah kepercayaan itu tidak didapat di situ. Strong boundaries. Jadi buat batasan yang When the kuat. boundaries cross first time, a warning. Kalau sudah melanggar batasan pertama kali dikasih When the amaran. boundaries crossed a second time, second warning. Kalaupun dua kali dilanggar ada peringatan kedua. Clear, loving warnings. If you do it again, I will have to put you outside the classroom. Dan buat juga pernyataan tegas bahwa ini sebenarnya kita sayang. The mother Tapi says to the child, kalau buat lagi saya kasih keluar dari kelas. if you do it once more, love, I will have to smack you. Jadi kalau Anda melakukan hal yang sama, maka He does it again. What are you going to do now? saya akan pukul ya. He's testing your resolution. Jadi ketika sudah pukul pertama memang menangis tapi dibuat lagi. Modern parents say, poor thing, doesn't matter, just let him go, don't worry, he will learn. No.
Jadi ada orang tua yang akhirnya membiarkan, aduh biar Jo masih He anak-anak. must learn authority by love. Jadi dia harus belajar ada otoritas yang diberikan walaupun itu menyatakan kasih. So then you take the child, you sit at eye level, Jadi kamu ambil anaknya, and kamu you boleh explain. duduk pandangan mata yang sejajar, kemudian jelaskan. We have said that if you do this, this is what what's going to happen. Dan jelaskan dengan nada seperti ini ya. Kita sudah buat perjanjian sejak awal bahwa kalau kamu melanggar ini, inilah akibat dari pelanggaran yang kamu buat. Have you done it? Kamu sadar kamu The lakukan. child needs to recognize. Have you done it? Jadi tanyakan, kamu sadar ini yang kamu Oh lakukan? yeah, but I this, and he tries to excuse himself. You breathing by and says, have you done it? Jadi dia akan mengalihkan pembicaraan tapi selalu tanya, Did you do it or not? apakah kamu melakukan yang pelanggaran tadi atau tidak? Yes. Dan dia mengakui. How many times have I warned you? Dan kita katakan, sudah berapa kali kamu diperingatkan? Why have I warned you? Mengapa saya kasih peringatan? Because I don't want to punish you. Karena sebenarnya saya tidak mau menghukum. I don't like to punish you. Saya pun tidak suka menghukummu. How many times have you disobeyed me? Tapi sudah berapa kali kamu tidak menurut? Do you think that that is right? Kamu pikir dan rasakan apa itu benar? And I said to you that if you do it once more, I'll have to punish you. Dan sudah saya katakan kalau kamu lakukan lagi sekali, maka akan ada hukuman yang saya berikan. I don't like doing it, but I have to do it because you've disobeyed me and I love you. Saya tidak mau lakukan, saya benci untuk lakukan ini, tetapi saya harus lakukan karena saya mengasihimu. And therefore, okay, please bend Jadi silakan balik badan, dapat pukul toh, and then just smack, dapat pukul or you ini, need to walk out of the room atau mungkin dia dikasih keluar dari until I kelas. call you. But let me pray with you before you go. Jadi kalaupun dia dikasih keluar, guru akan doakan dulu baru dia akan dikasih keluar. You will stay 15 minutes outside the room and you will only be able to allowed to come in when you say sorry. Dan dikasih tahu, kamu bisa ada di luar sebenarnya 15 menit. Boleh masuk kalau mau minta maaf. Can you see that the child now realizes the consequences? Jadi saudara-saudara dengan cara ini boleh tidak kita lihat anak-anak ini tahu ada konsekuensi. And you're teaching that behavior brings consequences. Dan kita juga sementara mengajar bahwa ada sesuatu yang dilakukan sebagai And that konsekuensi yang he is a lot diberikan. happier when he obeys than when he disobeys. Dan akan berbahagia kalau ada penurutan dibandingkan And that ketidakmenurutan. there is joy in submission. Dan itulah kebahagiaan di dalam misi. Every child must learn those lessons. If they don't learn them, life will teach it to them really hard. Kalau kita They may tidak end up in mengajar, jail. kalau kita tidak mengajarkan hal-hal ini, maka kehidupan yang jahat ini akan dengan sendirinya mengajarkan mereka dan mereka adalah orang-orang yang mengisi penjara, kasihan. Never allow a child to do whatever they want. Jangan pernah membiarkan seorang anak melakukan apa yang menjadi keinginannya. What are the two things the child needs? Jadi apa dua Strong kebutuhan? boundaries with consequences Harus ada and lots of love. batasan yang kuat dan cinta yang banyak tetapi didasarkan dengan kasih. Amen? All right, let's pray. Oke, mari kita berdoa. Our Father in heaven, we thank you for the time that we have spent together. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang boleh kami habiskan bersama-sama. And we pray that the lessons that you have taught us Dan kami berdoa untuk pelajaran yang baru saja kami pelajari will be deeply guarded in our mind. dapat benar-benar menuntun kami dan tertanam di dalam pikiran kami. Thank you, Lord. Terima kasih ya In Tuhan. Jesus' name. Karena kami berdoa dalam nama Amen. Yesus. Amin.